Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Kita akan lanjutkan sedikit materi kita sebelum insyaallah nanti kita bertanya jawab. Tadi kita sudah sampai pada poin yang pertama. Mari sama-sama kita berupaya untuk menikmati indahnya surga dunia sebelum kita memasuki surganya akhirat. Dan surga dunia itu yang pertama adalah Jannatul Iman, surga yang dalam bentuk iman. Surga itu biasanya adalah sebagai sebuah istilah atau ucapan untuk sesuatu yang sangat menyenangkan. Dan tidak ada yang lebih menyenangkan kita, membuat kita berbahagia, melebihi ketenangan hati. Orang yang kalau seandainya memang hati dan jiwanya tenang, itu adalah surga. Dan itu hanya ada memang dengan iman. Gak mungkin ketenangan hati didapat dengan iman, kecuali dengan iman. Selain iman tidak mungkin. Kalau ada orang mencoba untuk mencari kebahagiaan hatinya melalui harta, tidak akan pernah puas. Kalau ada orang mencoba mencari kebahagiaannya melalui jabatan, dapat jabatan, ingin yang lebih tinggi. Tapi kalau seandainya dia cari melalui iman, apapun kondisi dia, tapi iman di hatinya selalu ada, hidup, tumbuh, maka disitulah kebahagiaan yang sesungguhnya akan dia rasakan. Oleh karena itu, sebagai kata kunci memang ada pada iman. Karena iman itulah akan membuat hati kita selalu jauh dari keluh kesah. Manusia ini diciptakan oleh Allah berkeluh kesah. Sangat suka berkeluh kesah. Apa aja diberikan rasanya salah. Kalau lama ndak hujan, debu. Kemana kalau berdebu? Dikasih hujan oleh Allah seharian dari pagi sampai malam. Locah. Becek. Atun apa tu anak ni sebenarnya? Dibaiku ide Allah Taala baca ubek boleh gapuk. Tu bekok lah gapuk lah badan baca lah ubek untuk kadang mahal lah ubek untuk menguin boleh untuk mengapuk. Atau nak apa kat kini? Lambek kalau gaji mengalu. Copek no kalau mengalu ya copek lagi. Tapi orang-orang beriman dah. Maka di ayat itu kan innal insana khuliqa halu'a. Iza massahu syarru jazua wa iza massahul khairu manu'a illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Yang sholatnya tentu saja sudah diawali oleh iman. Orang-orang beriman, orang-orang yang punya tempat mengadu. Orang beriman itu ada tempat mengadu kalau punya masalah, maka tenangnya. Dan tempat mengadunya itu pasti memberi jawaban, pasti mampu memberikan jawaban. Karena dia maha segala-galanya. Kurang piti wak minta kalau Ta'alanya maha kaya. Ingin wak sehat badan, minta kepada Allah Ta'ala karena dia yang memberikan kesehatan dan keselamatan.
ingin sukses dalam usaha kita, selamat dalam perjalanan kita, jangan andalkan keselamatan penerbangan kita kepada keahlian pilot. Kesupir wak memang ahli anangnya, selamat wak nya. Enggak. Kalau kata Allah enggak selamat, seahli apapun sopir itu, jam terbangnya tinggi, enggak ada jalan sebuah apa jalan bisa lewat dah. Tapi ketika Allah mengatakan dia tidak selamat, maka yang akan terjadi adalah tidak selamat. Oleh karena itu orang-orang beriman, orang-orang yang hatinya selalu tenang karena dia punya Allah tempat mengadu setiap kali ada masalah. Orang-orang beriman itu orang-orang yang akan selalu ridha dengan pemberian Allah. Apapun dibeda Allah Ta'ala, dia ridha. Itulah pemberian yang membahagiakan karena datang dari Allah. Tapi kalau seandainya iman tidak ada, sulit untuk ridha dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadanglah banyak dibeda Allah Ta'ala itu sekenek jo sobo. Lah banyak lah belobio. Tapi merasa sedikit. Kalau dia punya iman sedikit pun dia merasa cukup. Oleh karena itulah Ali bin Abi Thalib mengatakan, rasa cukup itu kekayaan yang tidak ada bandingnya. Maka kaya miskin itu sebenarnya ada pada perasaan. Kaya kita, miskin kita, itu tidak semata-mata oleh jumlah yang kita miliki, tapi oleh perasaan kita terhadap apa yang kita miliki. Jangan-jangan yang kita miliki tidak lebih banyak dari yang dimiliki oleh orang lain. Tetapi kalau kita merasa cukup dengan apa yang ada, itu bisa membuat kita berbahagia. Sementara orang yang diberikan banyak dan berlebih, jangan-jangan tetap saja merasa kurang dan tidak berbahagia. Nah, oleh karena itu, inilah surga yang pertama. Takutlah kepada Allah. Tingkatkan iman kita. Wa amma man khafa maqama rabbih jannatan. Adapun orang-orang yang takut dengan kebesaran Rabbnya, jannatan. Dia mendapat dua surga. Sebelum kita masuk ke surga yang sebenarnya di akhirat kelak, masuk dulu ke surga Allah yang di dunia ini. Lapangkan hati kita. Kalau kita sudah beriman kepada Allah, takut kita kepada Allah, benar-benar di hati kita, dihiasi hati kita itu oleh iman yang sebenarnya, maka kita akan punya dada yang lapang untuk memaafkan. Karena rasa dendam itu akan menyiksa kita. Kalau ada rasa dendam, tersiksa hidup kita. Takanang gitu. Dan orang-orang yang mampu melewati itu orang-orang berbahagia, bahkan janjinya surga. Ada Rasulullah SAW ketika ia duduk-duduk di masjid bersama para sahabat, apa kata Rasul? Sebentar lagi akan datang seseorang yang dia masuk surga. Datanglah seorang pemuda, dia tidak orang terpandang, tidak pembesar sahabat, tidak orang terkenal, orang biasa-biasa aja. Tapi Nabi bilang akan datang sebentar lagi seseorang dan dia adalah ahli surga. Besok Nabi ngomong lagi dengan hal yang sama, itu juga yang datang. Akan datang sebentar lagi ke kita seseorang yang ahli surga. Datang orang yang sama, sampai 3 kali Nabi menyebutkan, ternyata orangnya sama. Ada di antara sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As kalau nggak salah, penasaran, apa amal bajiganya? Aku udah sampai dijamin oleh Nabi masuk surga. Padahal dia bukan orang yang ya seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, itu kan pembesar sahabat. Tidak ada orang yang tidak kenal dia. Tapi yang tadi tidak. Diikutilah dia oleh sahabat tadi. Penasaran, ingin tahu.
nginap di rumahnya sampai 3 hari untuk melihat apa kira-kira amal unggulan yang dia lakukan. Dan itu gambaran dari sahabat dulu itu benar-benar ingin mendapatkan sesuatu yang kalau ada pada dia bisa dapat surga. Dia ingin tahu apa sebabnya di Nabi kok jamin surga. Berarti kan yang ada di pikiran kan surga lagi kan. Tengoknya Al-Tigais itu baru dia sampaikan apa sebenarnya yang terjadi. Saya dengar Rasul menyebut kamu masuk surga dan saya sengaja kesini untuk mengetahui apa amal unggulan kamu. Kata sahabat itu, saya apa adanya. Apa yang kamu lihat saya itulah saya. Malam tidur, pagi bangun, nanti pergi entah ke kebun kurmanya, entah ke mana lalu pulang. Dah ada yang saya lakukan. Apa yang kamu lihat itulah saya. Tapi ada satu hal katanya yang selalu saya lakukan. Apa itu? Kata Abdullah bin Amr. Saya setiap malam ketika akan tidur, berbaring ingin tidur, saya berusaha untuk memaafkan semua orang. Siapapun yang ada bersalah dengan saya lupakan kesalahannya dan saya maafkan. Dan saya hilangkan rasa dendam di hati saya sehingga saya tidur dengan nyaman. Dan itu saya lakukan setiap malam. Jadi kebaikan itu kalau memang rutin seperti itu, ada amal andalan kita satu kebaikan, kita rutinkan dan kita mampu. Mudah-mudahan itu adalah pintu untuk mendapatkan surga. Ketika disampaikan itu, apa kata Abdullah? Hadzal ladzi la natiq. Ikut dan tidak bisa kami ini. Bahaya. Untuk memberikan maaf kepada semua orang yang bersalah pada dia di hari itu, melupakan semua kesalahannya, tidak ada dendam. Tidak ada dendam ini yang membuat bahagia. Dan itulah surga yang sebenarnya. Karena kegelisahan, kegundahan, pikiran tidak tenang, itu berawal dari masalah hati. Itu pangkalnya ada pada hati kita. Kalaulah sahabat saja ngomong inilah yang sangat sulit, apalagi? Tetapi sulit bukan berarti tidak bisa. Dan Rasul menjaminnya untuk mendapatkan surga. Nah, jadi ini yang pertama. Yang kedua, kita belajar dulu masuk surga di dunia sebelum masuk surga di akhirat kelak. Yang keduanya adalah majalisuz zikir, majelis ilmu. Kata Rasul kepada sahabatnya di hadapan para sahabat, hei sahabat-sahabatku, kalian nanti kalau berjalan lalu ketemu dengan taman surga, kalau bisa mampirlah. Jadi kalau dia pergi ke suatu tempat, ada di situ taman surga katanya. Kalau bisa mampir. Ada sahabat yang bertanya, apa taman surga itu ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Hilakul dzikri, majalisuz zikri, majelis ilmu. Berarti majelis ilmu adalah surga di dunia. Kalau mau masuk ke surga di akhirat kelak, nyaman dulu di surga yang satu ini. Tapi kalau tidak nyaman di surga itu tidak payah. Majelis ilmu itu taman surga dan punya fadilah yang luar biasa. Fadilah itu nanti kita bisa lihat pada hadis-hadis Nabi. Dan itu sudah ada fadilah itu. Belum duduk di majelis ilmu. Sebelum sampai ke majelis ilmu itu sudah ada fadilahnya. Apa kata Rasul dalam hadisnya? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan yaltamisu fihi ilman, tujuannya adalah untuk mendapatkan ilmu. Menempuh satu jalan kalau sampai lalu kan
Menempuh bauruhan. Apa kata Rasul? Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Jalan menuju surga yang sebenarnya di akhirat kelak dimudahkan oleh Allah ke jalan itu melalui majelis ilmu, dan itu adalah taman surganya Allah di muka bumi ini. Kalau bisa mampir-mampirlah kata Nabi. Maka kenyamanan kita berada di majelis ilmu, semangat kita untuk duduk di majelis ilmu, kita sedang melatih diri kita untuk sampai kepada pintu surga Allah yang sebenarnya di akhirat kelak. Kalau nanti sudah sampai dalam majelis ilmu itu, ada lagi fadilahnya. Rasul sebutkan lagi itu. Apa kata Nabi? Nazalat alaihimus sakinah. Allah akan turunkan baginya ketenangan jiwa. Bukankah jannatul iman tadi itu adalah ketenangan jiwa? Surga dalam bentuk iman tadi, surga dunia dalam bentuk iman tadi, bukankah itu adalah as-sakinah, ketenangan jiwa? Nazalat alaihimus sakinah. Allah turunkan baginya sakinah, ketenangan jiwa. Wa ghasyiyathumur rahmah. Mereka akan diliputi oleh rahmat dan kasih sayang Allah. Wasallat alaihimul malaika. Para malaikat akan berdoa doa kebaikan untuk mereka. Mereka berada di majelis ilmu. Jadi kita yang berada di majelis ilmu itu dapat doa dari malaikat. Doa keampunan, doa kasih sayang, dan doa malaikat itu makbul. Karena mereka tidak pernah mendurhakai Allah, maka makbul doanya. Salat alaihimul malaikat. Tidakkah kita ingin mendapatkan doa baik dari para malaikat? Dan yang terakhir, wa dzakarahumallahu fi man indah. Allah sebut mereka, Allah banggakan mereka di hadapan makhluknya di atas langit sana. Jadi menjadi makhluk yang dibanggakan oleh Allah. Ini fadilah yang luar biasa. Bukankah ini adalah bagian dari kenikmatan, keindahan yang selalu kita inginkan? Nah, itu adalah surga dunia. Ketenangan jiwa seperti yang dijanjikan oleh Rasul itu adalah surga dunia. Mahal ketenangan jiwa itu. Orang baru saja bangun pusing menghadapi sulitnya kehidupan dunia. Padahal nikmat Allah pada saat itu banyak sekali pada diri dia. Tapi karena suka gelisah, suka berkeluh kesah, sama dengan ada seorang pemuda, barangkali dulu sudah pernah saya ceritakan, ketemu dengan seorang ulama namanya Abu Ubaid. Keluar dari masjid, ketemu dengan seorang pemuda yang bersedih, menangis, seolah-olah dia jauh dari nikmat Allah. Berkeluh kesah saja, karena dia menganggap dirinya nggak sama dengan orang lain. Orang bahagia, dia merasa tidak bahagia. Padahal hatinya yang tidak bersyukur. Karena dia mengeluhkan keadaan kemiskinannya. Apa kata Abu Ubaid? Kamu mau enggak? Saya ambil mata kamu satu, saya kasih kamu 1000 dinar. Sehat matu kan? Ambil matu cik, bayi 1000 dinar. Amuannya. Anda tak mau nanya. Nyematu kan diambil loh. Berarti satu mata lebih dari 1000 dinar. Tengok aja yangnya. Tengoklah dia ada 5 jai. Sehat saudara kan? Sehat. Bayi dan cik jai itulah nya. Dan bayi 1000 dinar bagainya. Potong cik jai kok. Kasih 1000 dinar. Amuannya. Anda bisa ada nih. Lalu apa kata Abu Ubaid? Atas dasar apa kamu mengeluhkan kemiskinan? Padahal sehat yang ada pada diri kamu itu harganya kalau didinarkan ternyata ribuan dinar. Nggak maunya ganti, berarti lebih mahal sehat dulu daripada 1000 dinar. Maka tidak ada alasan untuk mengeluh.
Ketika kita tidak mengeluh, ketika kita menyerahkan hidup kita semata-mata kepada Allah, ketika kita yakin rezeki kita tidak akan diambil oleh orang lain, yakin kita apa yang ada untuk hak orang lain tidak akan menjadi hak kita. Disinilah surga itu akan kita rasakan. Habis masalah, hilang masalah kita. Karena surga nanti memang tidak ada masalah. Nah, ikhwati fillah, maka dengan hadir di majelis ilmu, tentu saja itu adalah wasilah untuk mendapatkan ilmu. Karena kemuliaan Allah itu dua syaratnya. Pertama iman, kedua ilmu. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah angkat derajat dan kemuliaan dua orang. Siapa itu? Amanu. Mereka yang beriman. Kemudian allazina utul ilma, mereka-mereka yang diberikan ilmu. Berarti iman dan ilmu itu dua modal untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan majelis-majelis seperti ini insya Allah pertama bisa menambah iman, kedua bisa menambah ilmu. Seandainya tidak ada ilmu yang kita dapat, tidak terkanang cik aja lah. Kalau bagus masa jin tidak terkanang cik aja lah. Dapat tidak fadilah tadi? Dapat. Jadi ugi? Tidak ugi. Apalagi kalau banyak tabur balik. Sedangkan tidak ada dan dapat aja tetap ada fadilahnya. Nah oleh karena itu tidak ada ruginya sedikit pun ketika kita berada di majelis ilmu. Yang ada justru adalah untung demi untung, kebaikan demi kebaikan. Bukankah kita ini semua adalah orang-orang yang selalu cinta pada keuntungan? Ada yang nak ugi? Nah, semua kita cinta ingin mendapatkan keuntungan, tetapi Allah sudah atur. Ini caranya kalau kalian mendapatkan keuntungan itu. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Jadi beginilah cara agar kita bisa meraih piala akhirat, meraih piala surga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya yang muttaqin, untuk hambanya yang beriman. Kita latih diri kita masuk ke dalam surga-surga Allah di dunia sebelum nanti sebenarnya kita diizinkan oleh Allah untuk memasuki surganya di akhirat kelak. Apapun yang kita lakukan, selalu harus orientasinya adalah untuk akhirat. Nya ketika awak bercita serogo, bukan berarti awak duduk di masjid ya pagi sampai sore. Nah, dimanapun kita berada, apapun aktivitas kita, yang ke pasar, yang ke kantor, yang ke kebun, yang ngajar, yang tetap di rumah, dimanapun kita berada. Orientasi kita dalam setiap aktivitas harus akhirat. Dan dengan cara itulah insya Allah mendapatkan piala surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan dipahami agar kita punya waktu untuk berdiskusi. Saya cukupkan saja penjelasannya dan silakan seandainya ada pertanyaan. Ya, tafadhal. Keutamaan surah Ali Imran ketika bangun tidur. Wallahu a'lam. Saya tidak tahu
Kalau bangun tidur tuh biasanya bukan baca Quran yang disuruh, tapi doa-doa, walaupun ada doa yang barangkali dari Al-Quran. Dan ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kan? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi. Itu ada juga doa-doa yang lain. Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan ruh saya. Berarti saat kita tidur, ruh kita tak kemana-mana, baik. Maka ada orang tidur tapi sampainya ke Mekah, pai umrohnya, itu rohnya tak kemana-mana, pai kadang sampai ke Qatar. Hanya kalah dukungannya tadi tabo mimpi kan sampai ke Qatar kan kadang ruhnya. Maka radda alayya ruhi. Dan itu kematian kecil. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan saya atau kami setelah mati. Berarti tadi mati mana? Karena ruh keluar. Nah, ini masalah gaib, ruh itu kan enggak perlu ditanyakan. Yas'alunaka 'anir ruhi qul ruhu min amri rabbi. Itu urusan Allah. Ada penjelasannya begini, kadang-kadang kita ketemu dengan seseorang seolah-olah kita pernah kenal dengan orang itu, padahal enggak. Itu tidak mustahil. Yang pernah ketemu itu mungkin ruh sesama ruh. Nyawa bo kenal tapi sosok akrab biasa. Mungkin karena itu. Nah, jadi saya tidak tahu apa ada hadis yang menyuruh selesai baca Quran, selesai tidur baca Ali Imran. Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Tapi nanti bisa kita baca lagi. Tapi secara zahir memang setelah tidur itu justru bukan untuk membaca Al-Quran. Wallahu a'lam. Nah, apa ya tapi bukan mit. Sementara kita tidak ada yang kontinu yang seperti Al-Quran atau infak lah atau yang semacam itulah. Bagaimana itu, Ustaz? Ketika kita sudah menyadari bahwa tidak ada yang continue lah. Itu sebenarnya adalah modal tuh. Modal besar untuk berubah menjadi lebih baik. Lah jole tantu rek kasan ndak ado selomornya. Tu diam jawab. Ndak kan? Tengok baca Quran sekali seminggu. Sedekah sekali sebulan. Tengok Allah salat sunat. Ala gak kau doakan? Yang sering itu dipertahankan. Yang tidak dicoba untuk diteruskan, diupayakan sesering mungkin. Ini ikhtiar, ini bagian dari ikhtiar kita. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk melaksanakan berbagai macam kebaikan. Tapi yakinlah, tidak ada orang yang tidak diberikan oleh Allah peluang dari sisi manapun untuk berbuat baik. Pasti ada. Ada kadang dari sisi silaturahim. Siapnya kemana aja bos siap maunya. Ada orang payah apa itu? Dia tidak bisa. Ada orang yang dimudahkan oleh Allah. Kemana aja lah bos, sampai kau masih anu maunya jadinya. Berarti kan itu keseimbangan dalam kehidupan Allah sudah atur. Maka ketika Allah melebihkan kita pada satu sisi, itu sesungguhnya adalah cara Allah agar itu kita jadikan peluang untuk mendapatkan kebaikan. Yang bisa terus-terusan bersedekah itu kan tidak seorang dah.
Tapi ada orang yang bisa dilebihkan hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga setiap ada kesempatan bersedekah dia. Tapi orang-orang yang tidak mendapatkan peluang itu nanti Allah berikan pula peluang dari sisi yang lain. Nah, oleh karena itu ketika kita sudah menyadari ternyata tidak ada yang dikerjakan secara terus-menerus, itu sesungguhnya adalah sudah menjadi modal untuk mengambil sikap bahwa kita harus berupaya mengerjakannya secara terus-menerus, mana yang bisa kita lakukan. Bersyukurlah kepada Allah ketika kita sudah diberikan kesadaran seperti itu. Nah, daripada tidak sadar-sadar kan, uak sangko lah banyak kesan-kesan tidak duci itu. Sekarang diberikan kesadaran, maka kesadaran itu perlu disyukuri. Itu cara Allah untuk merubah kehidupan kita, insya Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Terima kasih. Dalam ibadah kita berusaha berbuat ikhlas mungkin kita. Jadi bagaimana caranya untuk berbuat ikhlas setiap saat dalam kehidupan? Berbuat ikhlas setiap saat. Bagaimana kita selalu berbuat untuk sesuatu yang diridhai Allah, itu ikhlas. Sekarang bapu cara ikhlas awak tengah bekerja. Pomo kerja awak memperbaiki komputer. Awak ahli reparasi komputer. Buka toko. Datang yang mantu komputer rusak. Bekerja awak. Bapu cara ikhlas. Ndak ambil upah. Bapak upah Pak Dejan baileh dan ikhlas. Ndak makan anak begitu. Jadi ikhlas itu tujuan untuk sesuatu yang diridhai oleh Allah. Semua tujuan yang diridhai oleh Allah berarti ikhlas. Mencari nafkah bisa ndak ikhlas? Ikhlas dia mengerjakan kerja dia tadi itu karena Allah. Karena memang dia sebagai ayah wajib memberi nafkah. Maka saya kerjakan ini ikhlas karena Allah akan dapat rezeki yang halal. Kalau lado itu dulu ya, barang elok ndak usah biar usaha ada dulu. Tapi kalau ndak ada ikhlas ya, ndak elok busi lepaknya, gantilahnya. Nya ke busi kan dijual di raknya dak. Busi kok bisa dia elok senanya kan? Tapi dak ndak ikhlas suruh ganti. Kau ndak isalah gonya, lah tebakau gonya. Beda ndak nanti ikhlas kita? Ikhlas saat bekerja dan tidak ikhlas. Kalau tidak ikhlas, semata-mata mencari uang meskipun menipu orang. Tapi kalau ikhlas dia dalam bekerja, dia akan jaga aturan-aturan Allah dalam kerjanya. Jadi ikhlas itu ndak mambil upah. Wak beki wek anda yang 10 saya wak beki ikhlas ndak dapat biti saya juga. Ndak masuk dapur. Sementara kita sebagai seorang ayah berkewajiban memberi nafkah anak dan istri. Bekerjalah dengan ikhlas untuk mencari ridha Allah. Jangan ditipu orang dalam kerja kita. Karena kita ikhlas mengerjakannya karena Allah. Tapi kalau tidak ada keikhlasan, kalau semata-mata kita bekerja hanya karena dunia, mengejar duit, dapat dunia saja, itu kan banyak mengicu orang tuh. Kalau bisa dipersulit, kenapa? Dipermudah, itu slogan. Tapi kalau ikhlas, kalau bisa dipermudah, kenapa deh? Kenapa dipersulit? Ada di hati dia agar orang menjadi senang. Dia merasa keahlian yang dia punya dirasakan kebaikannya oleh orang lain. Nyinyo yang ahli, inyo yang bisa itu dia lakukan itu sebagai niat membantu orang lain. Itu adalah karena Allah, tapi membantu ini bukan berarti tidak menerima. Jadi ikhlaslah setiap hari
sandarkan hidup kita kepada Allah, kerjakan apa saja untuk mencari sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang, apakah mahasiswa yang belajar untuk dapat ijazah tidak ikhlas? Kita sering, saya kalau pertemuan pertama ngajar di kampus, yang pertama yang saya sampaikan bukan materinya, tapi terkait dengan etika, keikhlasan. Ikhlaslah belajar. Apa arti ikhlas belajar? Tidak perlu ijazah. Lawi sudahnya sudah diserahkan ijazah direktur. Anda Pak Rektor dan ikhlas belajar. Itu? Bukan itu. Tidak bertentangan nanti itu. Ketika dia belajar liraf'il jahli an nafsihi, untuk mengangkat kejahilan yang ada pada diri dia, untuk memberikan manfaat bagi orang lain. Dapatnya ilmu bekok tuh bisa lo menyampaikan ke orang lain. Itulah dua itu saja, itu bagian dari keikhlasan. Sehingga kalau dia sudah belajar ikhlas, maka dia tidak akan bermalas-malasan, karena dia tahu bahwa belajar itu adalah ibadah. Adapun aksesoris yang tadi itu ziyadat, itu tambahan-tambahan yang didapatkan karena memang itu konsekuensi dari dia belajar. Dan semata-mata bukan itu yang dia cari, tapi kalau dapat itu jangan tidak diambil. Nah, itu persoalannya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tapi tidak boleh. Nya bedo kalau bawa balik aja. Tasubah mau situ sandal kan? Jadi jalan langsung pakai. Ya mungkin orangnya, mungkin tadi tak buru-burunya entah kemana atau hilang tadi itu datang balik sandal lo. Siapa tahu nanti dicarinya. Tapi sekian lama tak jodoh apa kan tak jodoh tiba-tiba. Siapa tahu dia justru sengaja meletakkan memang untuk dipakai tapi udah selesai itu letakkan situ balik, sehingga ada manfaatnya dan niatkan itu pahalanya untuk dia yang meletakkan situ. Mudah-mudahan memang dia yang meletakkan. Tapi kalau mau lebih aman memang jangan dipakai. Kalau lebih aman karena itu bukan hak kita. Untuk hal-hal yang dapat dipakai umpama Quran. Ini membawa Quran ke masjid tadi tinggal Quran anda. Awak sudah salat sunat. Nampak Quran depan awak. Baca. Mudah-mudahan dia mendapatkan pahala. Karena kita menggunakan bukan untuk menjadi milik kita. Yang tidak boleh itu mendapatkan sesuatu lalu diniatkan untuk menjadi milik pribadi. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik, ikhwati fillah. Kalau sudah tidak ada jam 8.30. Sekira kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini bisa menjadi ilmu bagi kita bersama. Semoga majelis ini majelis yang penuh berkah, menambah semangat kita untuk beribadah, menambah semangat kita untuk menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Semoga kita semua berhak mendapatkan piala surga di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.